Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada pagi hari ini, Selasa tanggal 8 Februari 2022, merupakan pekan biasa yang kelima. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, pagi hari ini kembali kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Pagi hari ini Bapa, sebelum kami mengawali semua aktivitas kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diajari untuk tidak menjadi orang munafik. Apa sih orang munafik itu?
Orang munafik itu apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan tidak sama. Mengatakan sesuatu seolah-olah bisa melakukan yang baik, padahal ternyata apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang dikatakan. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak Miss Dinar, anak-anak Bina Iman, anak-anak dan remaja misioner? Sesuai dengan semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian, maka kita diharapkan dalam hidup kita sehari-hari kita tidak menjadi orang munafik. Contohnya ini, apabila kita di gereja diajari oleh bunda-bunda dan kakak-kakak pendamping, apakah adik-adik adalah anak yang taat pada orang tua? Pastilah semua akan menjawab, ya, kami taat pada orang tua. Ya, kami baik. Ya, kami sudah melakukan ini. Nah, padahal kenyataannya bagaimana? Saat kita di rumah, kemudian mama atau papa kita menyuruh kita melakukan sesuatu, kita akan bilang nanti. Atau kalau mama dan papa menyuruh kita yang mudah saja, stop gamenya, ayo belajar. Nah, kita pasti akan dengan berat hati meninggalkan game kita. Atau kita akan bilang, tidak ada PR. PR-nya dikerjakan nanti saja. Sudah belajar, dan banyak alasan yang lainnya. Nah, apakah kalau kita melakukan demikian kita tidak termasuk orang munafik? Termasuklah. Maka diharapkan kita, anak-anak misioner dimanapun berada, kita harus menghindari bersikap munafik. Maka apabila kita dianggap atau minta dianggap anak-anak yang baik, kita juga harus menunjukkan sikap hidup yang baik. Bila kita minta disebut anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan orang tua, maka kita juga harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kita. Kalau di rumah, mama dan papa. Kalau di sekolah, bapak dan ibu guru. Kalau di dalam sekolah minggu, di dalam gereja, maka pastor, pendamping, bina iman dan sebagainya, itulah orang tua kita. Maka kalau ada perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita bertanya kembali, apakah kita sudah taat dan dengar-dengaran kepada ayah ibu kita? Ataukah kita suka melawan mereka? Kita suka tidak menurut pada mereka. Kita suka marah-marah kalau kemudian mama atau papa meminta kita melakukan sesuatu hal yang baik. Semoga dengan permenungan kita hari ini, sikap-sikap, tindakan kita, kata-kata kita yang tidak baik, yang mengarah kepada anak atau orang-orang yang munafik, kita bisa hentikan dan kemudian kita bertobat, kita minta ampun pada Tuhan dan kita menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang memang dalam hidup ini memberi kesaksian yang baik tentang kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu,
menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga dalam menjalani tugas-tugas kita pagi hari hingga malam nanti, kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali esok hari dalam renungan yang lainnya. Anak-anak, selamat beraktivitas. Ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.